Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Melanjutkan dari materi minggu lalu tentang indahnya Asmaul Husna, hari ini kita akan membahas Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 66 yang artinya, "Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat." Allah menganugerahkan hidup bagi manusia dengan beraneka kualitas kehidupannya, tergantung tingkat keimanan masing-masing. Bagi orang-orang munafik dan kaum kafir, Allah menjadikan kualitas hidup mereka rendah dalam pandangannya. Kemudian, pada hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan jauh lebih hina dan hidup dalam siksa derita. Dengan mengimani bahwa Allah lah yang maha menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah. Karena dialah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka hendaklah seseorang selalu menyerahkan dan menggantungkan segala urusannya kepada Allah dan kembali kepadanya dengan menghidupkan segala petunjuk dengan perbuatan taatnya, menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan, menghidupkan semangat untuk maju, menghidupi diri sendiri, orang tua, dan keluarga, dan lain sebagainya. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, "Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya." Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Dia tidak ada dalam sesuatu dan tidak ada di atas sesuatu. Kehidupan Allah terlepas dari pembatasan waktu, tidak seperti kehidupan makhluk yang diusahakan dan dibatasi oleh titik permulaan dan titik akhir. Allah Maha Hidup. Dengan sifatnya itu, Dia seolah ingin menegaskan kepada hambanya mengenai pentingnya memaknai hidup yang dijiwai oleh keimanan kepadanya. Seorang hamba meneladani asma Allah Al-Hayyu selalu menjadikan Allah sebagai pusat ketergantungan dan ketundukan dalam segala usaha dan permohonan. Ia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan yang mengurus kehidupannya. Maka, dengan kemandirian dan usaha maksimal, ia terus meraih hidup yang bermakna, menghargai hak hidup orang lain, membantu sesama dalam memenuhi hak hidup. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah alpa atau lalai. Al-Qayyum bersifat hyperbolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian, tanpa bantuan atau pertolongan siapapun, baik pertolongan malaikat, para penyangga arsy, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Asy-Syaikh Al-Harras menjelaskan bahwa Al-Qayyum memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah dia yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu pun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya. Yang kedua adalah dialah yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin dia lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan akan hancur tonggak-tonggaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Setelah memahami dan menghayati asma Allah Al-Qayyum, hendaknya kita menyadari bahwa Allah yang maha berdiri sendiri telah menunjukkan kekuasaan serta keagungannya. Maka, seyogyanya kita mampu memaknainya dan meneladaninya dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri, menghargai jerih payah kerja keras, serta kesungguhan orang lain dalam melakukan suatu kebaikan. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir.
dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Akhir menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah Sang Maha Pencipta, tiada Sang Pencipta setelahnya. Allah lah penentu kehidupan manusia, tiada penentu selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai zat yang maha akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap abadi dan kekal. Keabadian dan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan-urusan yang akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Setelah memahami dan meyakini bahwa Allah adalah Al-Akhir, kita menyadari bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sejatinya tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Justru kita harus berusaha menyegerakan dan memperbanyak amal saleh sebagai persiapan dalam menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Mujib. Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini Dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hamba-Nya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Mujib yaitu yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum dimintai, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah karena Dialah yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluk. Itu sebabnya Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Seorang hamba yang meneladani asma Allah Al-Mujib akan selalu memenuhi seruan-seruan Allah dan Rasul-Nya. Ia juga tak pernah bosan memohon kepada Allah. Ia sadar bahwa doa merupakan ibadah. Doa merupakan titik temu terdekat antara hamba dengan Rob-Nya. Doa adalah senjata, benteng, obat, dan pintu segala kebaikan. Ia juga akan selalu berusaha untuk memenuhi permintaan orang lain, selama dalam batas kemampuannya dan tidak bertentangan dengan syariat, baik materi ataupun non-materi. Rasulullah SAW pun menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menolak permohonan yang ditujukan kepadanya. Asmaul Husna yang terakhir dalam bab ini adalah Al-Awwal. Al-Awwal artinya yang pertama. Allah lah yang pertama, namun Dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Al-Awwal berarti Allah yang mengawali semuanya. Keberadaan alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaannya. Sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Itulah sebabnya dia disebut Al-Awwal. Hal ini menuntut seorang hamba agar memperhatikan keutamaan Roh-Nya dalam setiap nikmat, baik berupa nikmat agama ataupun dunia, di mana sebab musababnya berasal dari Allah. Hamba yang meneladani asma Allah Al-Awwal akan selalu menjadi manusia yang the best of the best, dan yang pertama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu ia lakukan demi mendapat akhir yang husnul khotimah. Sekian pembahasan materi dalam bab ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.